Dari mana Anda memahami bahwa pendidikan ini penting sehingga mengejar sampai S2? Banyak anak-anak muda sekarang punya kemampuan finansial, orang tuanya punya kemampuan membiayain, tapi dorongan untuk belajar, untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya itu tidak sebesar mungkin Anda. Jadi apa yang mendorong waktu itu seorang Riani berpikir aku harus sekolah setinggi-tingginya? Terutama sih ibu saya gitu loh. Saya nggak akan pernah lupa apa yang pernah ibu sampaikan ke saya gitu. Jadi bahwa pendidikan memang satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan. Kita nggak bisa milih kan, kita itu lahir dari orang tua seperti apa. Kita nggak bisa milih mau punya orang tua seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya kita itu bersaing dengan orang dalam hal material mungkin nggak ada ujungnya. Jadi ibu saya selalu bilang gitu loh, kalau misalnya kamu mau maju lewat pendidikan. Kemudian kalau misalnya bersaing sama orang, jangan bersaing tentang sesuatu yang kamu nggak punya kontrol untuk melakukan persaingan tersebut. Tapi kalau dengan belajar, dengan pendidikan, itu kan modalnya cuma saya. Gitu. Terus kemudian juga ibu saya mungkin karena dari jiwa gurunya kali Pak. Saya juga masih ingat momen ketika saya pernah sumpah sama diri sendiri. Jadi suatu ketika saya masih SMP, saya pulang ke rumah gitu, saya nggak bisa lihat ibu saya di mana. Terus akhirnya saya ngelihat buka korden gitu, ibu saya jalan ke rumah meminggul padi lebih tinggi dari badan ibu saya. Kemudian jalan seperti itu, peluh bercucuran gitu sampai akhirnya saya sumpah sama diri sendiri gitu loh bahwa saya berjanji ibu saya nggak akan bisa seperti itu, nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu juga saya tulis waktu saya pidato kelulusan di Amerika. Kebetulan saya terpilih untuk memberikan pidato kelulusan, itu yang berarti saya tulis. Berarti IPK-nya tinggi nih ya? Alhamdulillah sempurna terus Pak. Teman-teman, saya ingatkan lagi, ini anak Boyolali, pidato di Texas berarti ya? Iya. Terpilih di antara anak-anak berbagai negara tentu ya. Ribuan yang sekolah di sana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini seorang Riani bisa sampai S2 di Amerika. Bagaimana dengan saudara yang 5 lainnya? Pada awalnya banyak dari mereka yang sebenarnya tidak menyetujui kalau saya kuliah S1. Karena menurut mereka juga mungkin pada masanya itu dilihat bahwa ngapain perempuan belajar tinggi-tinggi. Apalagi waktu itu saya memutuskan untuk kuliah S1 itu tidak lama setelah ibu saya meninggal. Itu kakak saya yang pas itu dia memilih untuk menikah. Tapi saya nggak tahu, saya percaya aja gitu loh bahwa ibu saya akan terus mendukung apa yang saya mau lakukan. Karena dari kecil pun ibu saya juga tidak pernah memaksa saya untuk menikah. Kemudian berumah tangga, karena mungkin somehow ibu saya tahu bahwa mungkin Boyolali it's too small for me. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, tapi dari momen-momen yang bisa saya ulang kembali gitu, banyak sekali hal-hal yang ibu saya lakukan. Kayak misalnya nggak pernah menuntut saya untuk bekerja di ladang, jadi ibu saya cuma bilang ya sudah sekolah saja. Terus kemudian kalau misalnya pas lagi ujian gitu, ibu saya bangun jam 3 pagi. Kemudian karena nggak ada listrik jadi harus pakai lampu petromak. Jadi kalau pagi-pagi sebelum sekolah saya harus bersihin hidung dulu supaya supaya hitamnya hilang. Kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang ibu saya lakukan secara action. Karena kan mungkin juga nggak semua ibu punya kemampuan untuk mengeluarkan rasa sayang mereka lewat kata-kata. Tapi jangan terkecuh karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh ibu tanpa harus berkata-kata. Kayak misalnya masak sarapan pagi-pagi, setrika, lipat baju, bangunin anak pun. Itu kan sebenarnya juga love language ya Pak ya. Gitu. Oke, jadi tidak ada di antara 5 bersaudara itu yang pendidikannya lebih dari SMA? Tidak. Kita udah mengenal ya kehidupan Mbak Riani, kemudian masa lalunya. Sebelum kita lanjutkan mengenai buku ini ya, apa cerita, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini.
segalanya bagi seorang Riani Indriati, seorang penulis lepas yang saat ini berdomisili di Portugal. Riani juga pendiri Dahuni Foundation, yaitu yayasan pemberi beasiswa dan mentorship kepada mahasiswa Indonesia untuk bisa melanjutkan studi S1 hingga S3. Bagi Riani, tanpa jasa sang ibu, dirinya bukanlah siapa-siapa. Sri Dahuni membesarkan Riani dengan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Sri Dahuni yang merupakan seorang guru SD mendidik Riani tumbuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Dan untuk memperingati Hari Kartini, Riani merilis buku The Colors of Mothers, kumpulan 22 cerita tentang perjuangan ibu dari seluruh dunia. Buku The Colors of Mothers bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada semua ibu tanpa memandang dari mana mereka berasal atau apa yang mereka lakukan dalam hidup. Kini sang ibu telah tiada. Namun jasa Sri Dahuni telah menjadi api yang sudah mengeluarkan Riani dari kemiskinan serta mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang lain melalui pendidikan. The power of dream. Tentu yang jadi pertanyaan, Anda dan suami aktivitasnya apa sekarang ini? Kami berdua menjalankan Dahuni Foundation. Jadi Dahuni Foundation, Dahuni. Kenapa itu namanya Dahuni? nama almarhum ibu saya. Oh, namanya siapa? Sri Dahuni. Dahuni ini agak langka nih nama Dahuni, Sri Dahuni. Sri Dahuni. Ada artinya nggak Dahuni itu? Kayaknya mungkin benih yang tumbuh atau apa gitu kalau nggak salah Pak. Jadi uang 500 tuh dia ambilin dan dia jaga baik-baik. Dan kalau udah kekumpul dia udah sana pergi cepet-cepet gitu. Jadi kayak udah langsung sana pergi gitu. Yang selalu saya ingat terus dalam hati itu rasanya kayak mau nangis gitu. Kayak nerima uang hasil keringat dia 500-an, 1.000, 2.000. Itu tuh kayak dalam hati tuh someday I'll pay you back gitu. Kayaknya entah dengan apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.